Seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai kontrak perusahaan milik negara di Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di kantor. Tak terima perlakuan atasannya, korban pun melaporkannya ke polisi. Seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai kontrak perusahaan milik negara di Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh atasannya di kantor. Korban berinisial AVR berusia 25 tahun ini melaporkan perilaku atasannya tersebut ke Mapolres Tasikmalaya Kota di antar teman-temannya. Menurut korban, kejadian bermula saat dirinya sedang berdiri di dalam ruang kantor. Datang pelaku dari arah depan dan tiba-tiba pelaku memegang alat vital korban, kemudian pelaku langsung pergi meninggalkan korban begitu saja. Sementara kejadian ini juga disaksikan oleh beberapa teman korban yang berada di dalam ruang tersebut. Ya kan, aku tuh lagi berdiri ya di emang itu pintu, terus akunya tuh yang dekat mau ke pintu gitu. Tapi rada jauh sih aku di sini, pintu mah di sana. Dia teh mau keluar ngelewat, terus dia teh gitu. Iya di gitu. Nah, habis gitu teh kan aku tuh langsung nampar tangannya ya. Nah, dia tuh malah kayak nyelonong gitu, kayak nggak ada ngerasa salah gitu. Makanya dari situ aku teh udah bener-bener marah. Kejadiannya, kepolisian sudah menerima laporan korban terkait dugaan tindak pelecehan seksual tersebut. Terkait laporan itu, polisi akan memeriksa saksi-saksi dan kemudian akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Kita sudah menerima laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum PNS di salah satu departemen di Kota Tasikmalaya. Kemudian kami juga akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait adanya kasus dugaan pelecehan seksual ini. Kalau pelakunya sendiri sudah dipanggil belum, Pak? Ya, nanti kita secara bertahap kita akan memanggil saksi-saksi terlebih dahulu, kemudian kami akan ke pemanggilan terhadap terlapor. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum PNS ini masih dalam penyelidikan pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Seorang pemuda di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara diamankan polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 orang anak berusia 10 hingga 12 tahun. Terbongkarnya kasus pedofil ini karena laporan salah satu korban oleh pamannya. FU, warga desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 orang anak berusia 10 hingga 12 tahun di desa tempat tinggalnya. Pelaku ditangkap setelah salah seorang korbannya bercerita kepada pamannya setelah disodomi oleh pelaku. Paman korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek setempat. Berbekal laporan tersebut, polisi kemudian menyelidiki dan mendapatkan 19 laporan yang sama pada tersangka. Saat menjalankan aksinya, tersangka terlebih dahulu mengajak para korbannya berkeliling menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah berkeliling dan menemukan tempat yang sepi, tersangka kemudian melakukan aksi bejatnya kepada korban. Tersangka kemudian mengancam para korbannya untuk tidak melaporkannya kepada siapapun. Yang bersangkutan ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pamannya. Ketika paman korban bertanya, apakah ada korban lain selain kamu? Lalu anak yang menjadi korban ini mengatakan bahwa banyak teman-teman saya yang juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka itu. Dari sinilah cerita menyebar di desa Tira, sehingga bermuncullah beberapa korban, dan sampai saat ini dari proses penyidikan kami mengidentifikasi sebanyak 19 korban daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Ibu ini. Dari pengakuan tersangka, dirinya sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang paman tega mencabuli keponakannya yang masih berusia 11 tahun. Pelaku langsung diamankan usai mencabuli korban. Seorang laki-laki bernama Masdar berusia 23 tahun di Jeneponto, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Masdar diamankan polisi setelah ada laporan bahwa dirinya telah mencabuli seorang anak yang masih berumur 11 tahun. Pada polisi, Masdar mengakui perbuatannya yang telah mencabuli seorang anak yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Pelaku mengaku sudah 3 kali mensetubui korban. Namun saat akan melancarkan aksi ketiganya, Masdar terpergok oleh keluarga korban dan langsung dilaporkan ke polisi. 3 kali seandainya jadi tadi kan. Pertama di mana? Di rumahnya juga kan. Di rumah. Kedua? Sama juga. Untuk menghindari amukan keluarga korban, pelaku yang sudah beristri dan punya 2 anak ini diamankan di Mapolres Jeneponto. Ada di bawah umur telah dicabuli oleh pamannya sendiri. Terus kami arahkan langsung ke Polres untuk membuat laporan, sekaligus langsung melaporkan perkara ini ke Kasarreskrim. Kasarreskrim perintahkan langsung di lapangan tim Buser dan mengamankan pelaku atas nama inisial MS dan sekarang sudah ada di Polres Jeneponto. Hingga kini pelaku masih berada di Mapolres Jeneponto dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengungkap fakta terkait kasus pencabulan yang menimpa 25 santri di bawah umur di sebuah rumah tahfidz di Sidoarjo, Jawa Timur. Perbuatan tidak terpuji tersebut ternyata tidak hanya dilakukan seorang guru ngaji. Pelaku mencabuli puluhan murid yatimnya bersama kakaknya yang ditangkap setelah sempat buron. Aparat Satreskrim Polres Sidoarjo, Jawa Timur menangkap EW, pengurus rumah tahfidz yang mencabuli puluhan muridnya. Penangkapan EW merupakan pengembangan kasus pelecehan seksual di tempatnya bekerja yang melibatkan seorang guru ngaji. EW ditangkap setelah polisi lebih dulu menahan adiknya AH pada 12 Januari lalu. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah keluarganya di Kebumen, Jawa Tengah. Kakak beradik itu diduga melakukan perbuatan asusila sejak 2018. EW dan AH dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman penjara 15 tahun. Tersangka ini melakukan perbuatannya itu dari tahun 2018. Yang mana dia melakukan perbuatan pencabulan terhadap 3 orang santri. Namun peranannya bukan sebagai ustadz, namun adalah sebagai pembina atau pengasuh dan sekaligus antar jemput santri. Terbongkarnya perbuatan asusila di rumah tahfidz Sidoarjo, Jawa Timur berawal dari kecurigaan donatur saat mengetahui ada aktivitas di luar jam belajar. Setelah dilaporkan ke polisi, terungkap fakta 25 peserta didiknya yang kebanyakan yatim piatu mendapat kekerasan seksual. Menurut korban, kedua pelaku mengancam akan mengeluarkan korban dari rumah belajar mengaji jika perbuatannya diadukan ke orang lain. Seorang guru silat di Surabaya, Jawa Timur mencabuli 2 anak lelaki dengan iming-iming diajari ilmu bela diri. Ironisnya, pelaku merupakan sosok yang dikenal keluarga korban dan mendapatkan kepercayaan dari orang tua korban. SDY digelandang anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur karena tuduhan pencabulan anak di bawah umur. Pria 52 tahun asal Sidoarjo ini dilaporkan orang tua korban setelah mendapat aduan dari kedua anak lelakinya. Peristiwa traumatis itu terjadi di rumah orang tua korban yang akan dijual. Karena sudah mengenal sosok pelaku dengan baik, ibu korban memintanya menempati salah satu rumah sebelum ada pembeli yang berminat. Bahkan orang tua OA dan RJ pun tidak keberatan ketika tersangka meminta 2 anak lelakinya menemani tidur di rumah tersebut saat malam hari. Menurut ibu korban, pelaku sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Perilaku bejat SDY baru terbongkar pada pertengahan Maret lalu saat salah seorang korban mengeluh sakit pada kemaluannya kepada sang ibu.
Karena curiga, korban dibawa ke dokter dan mendapati kemaluannya mengalami luka. Tersangka mengaku sebelum melakukan perbuatan cabulnya, OA dan RJ dibujuk akan diajari ilmu bela diri. SDY mengaku dirinya menjadi seorang pedofilia setelah bercerai dengan istri. Kenapa kok anak laki-laki? Suka sesama jenis ya? Jadi ada orang tua korban ini memiliki 2 rumah, 1 rumahnya mau dijual, kemudian terhadap tersangka ini karena awalnya dia kelihatannya baik, sering memberi petua, kemudian ditolong tinggal di rumah salah satu orang tua korban. Suatu saat sekitar kurang bulan Maret itu korban setelah melakukan kegiatan bela diri telah dilakukan pencabulan oleh tersangka. Tersangka dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.